Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat istimewa sebenarnya. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah kemajuan, tentang sebuah pencapaian. Oke. Dan kemudian mungkin berbicara masalah hal-hal yang lain seperti ada sebuah surprise, kejutan, ya hal-hal tak terduga gitu deh, teman-teman. Ya. Pada intinya memang sebuah keberuntungan yang berpotensi berpeluang besar terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, dari situasi dan kondisi ini, teman-teman, tentu ini sebuah momen yang mungkin selama ini kamu harapkan bisa terjadi ya. Ya pada akhirnya kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Nggak ada yang mustahil sebenarnya. Apalagi melihat, mengingat selama ini kamu sudah sudah banyak berjuang, gitu ya kan? Perjuangan kamu sudah banyak, pengorbanan kamu sudah banyak. Ya tentunya memang nggak ingin dong, ya kan? Apa yang kamu harapkan ataupun apa yang kamu kerjakan selama ini itu sia-sia, ya. Karena kartu tongkat ini juga menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang dan potensinya itu cukup besar, teman-teman. Tentang sebuah kehidupan yang bakal lebih mapan gitu ya. Oke, berarti untuk masalah kehidupan sosial banyak keberuntungannya. Ya entah itu di dalam karir kamu, pekerjaannya kan. Kemudian mungkin juga di dalam usaha ataupun bisnis kamu, teman-teman. Nah, next, pada kartu yang ketiga aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, yang menjelaskan ya tentang apa ya? Ini sih semacam energi dari orang-orang yang toksik sebenarnya. Ya, kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang toksik loh. Mohon maaf, orang yang benci banget terhadap kehidupan kamu, nggak suka, ya, iri, dengki. Gitu sih yang aku lihat. Ya, jadi ketika mungkin kehidupan kamu susah, senang banget tuh mereka. Ya kan? Selalu menari-nari di atas penderitaan kamu. Tetapi giliran kamu nih bahagia, sukses, berhasil, nah itu ya teman-teman, mereka selalu merasa tersakiti gitu ya kan, menderita gitulah ya. Nah ya memang sih itu sesuatu hal yang wajar ya teman-teman. Nah kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Pentacles, 7 koin muncul hadir ya sebagai energi penutup mengenai tentang keberuntungan dari teman-teman Aries. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, yang menjelaskan tentang apa ya, mungkin sesuatu hal yang nggak pernah kamu duga sebelumnya ketika kamu berpotensi merasakan sebuah pencapaian terbesar loh, ya kan? Pencapaian terbesar di sini ya mungkin inilah yang bakal membuat kondisi keuangan kamu bakal berlimpah ruah. Ya itu sesuatu hal yang nggak kamu duga.
Tetapi memang ya teman-teman, hanya orang-orang pilihan yang mungkin akan mendapatkan energi ini gitu. Ya, dan apakah kamu menjadi orang-orang pilihan dalam pekan ini yang bakal sukses besar, yang bakal kaya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga ya gitu ya, harapannya tentu ingin seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, ketika mungkin pun saat ini kamu lagi berjuang, kehidupan kamu lagi yang nggak terlalu bagus ya kan, banyak masalahnya, kamu harus tetap semangat ya. Jangan pernah berputus asa teman-teman. Ingat, kebahagiaan itu pasti sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan. Oke, Tuhan selalu maha melihat dengan apapun yang kamu lakukan teman-teman. Ya, ketika nantinya sudah waktunya kamu memperoleh apa yang selama ini kamu harapkan, tentu pasti itu bakal menjadi sebuah bentuk kepuasan ya teman-teman. Karena apa? Ya kamu benar-benar berjuang dari nol. Apalagi kamu sebagai seorang perintis ya. Jadi semangat untuk teman-teman Aries. Next, poin berikutnya kita akan lihat teman-teman kondisi finansial ekonomi ataupun rezeki dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi teman-teman Aries dalam pekan ini ya? Oke. Semoga juga kondisi keuangan kamu bagus nih ya kan teman-teman. Aku punya The Hanged Man, aku punya The Devil, dan aku punya The Lovers. Wow. The Devil dan The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang apa ya, sisi negatif dan sisi positif gitu loh. Ya, ada sebuah perubahan nantinya teman-teman. Kita akan lihat dari kartu pertama terlebih dahulu. The Hanged Man. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan kamu, teman-teman. Pada fase ini, mungkin dapat aku akui, apa ya, kamu udah deh berpasrah aja gitu ya, terhadap rencana Tuhan gitu. Karena kalau dilihat mungkin selama ini juga masalah yang kamu hadapi itu banyak. Ya kenapa? Aku punya The Devil soalnya. The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih orang-orang yang aku katakan tadi dari poin pertama, iri, dengki, benci, ya kan, terhadap kehidupan kamu. Mereka kan berupaya selalu teman-teman untuk bagaimana membuat kehidupan kamu itu menjadi berantakan. Nah ini ya, mereka menggunakan magicnya sih kebanyakan ya, selain mungkin memfitnah gitu ya teman-teman, untuk menutup jalan keresakian kamu. Kamu gak usah khawatir. Kenapa? Ini aku katakan teman-teman, bahwasanya mungkin iya benar ada dampaknya kemarin. Tetapi kali ini ya, semuanya akan berhasil kamu hancurkan. Ya, dengan adanya ikut campur tangan Tuhan semesta dari kartu ketiga. Dan dari kartu ketiga ini pula ya teman-teman yang aku yakin, semakin membuat aku yakin bahwasanya keuangan kamu bakal berlimpah. Ya, jelas dong ya kan. Ada ikut campur tangan Tuhan, ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, ada kerja kerasnya lagi, pengorbanannya lagi. Jadi wajar saja sih. Ya kan, ketika keuangan kamu nanti bakal berlimpah. Dan ini ya semuanya bakal hancur lah ya. Jadi apa sih, nggak mungkin ketika Tuhan sudah ikut campur tangan teman-teman ya, nggak akan ada yang nanti bisa untuk menghentikan kita teman-teman. Ya takdir Tuhan, ya takdir baik dari Tuhan untuk kamu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Magician, ada Judgment, dan aku punya King of Cups. Nah, untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman Aries bagus banget loh ya. Istimewa banget energi kamu teman-teman. Komitmen, keajaiban, hal-hal tak terduga, ikut campur tangan Tuhan, doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Ya, jadi cukup sempurna sih sebenarnya. Ya kan? Untuk masalah rezeki juga bagus, kehidupannya mapan, ya makmur, sejahtera, dan keajaiban ini juga berupa apa? Ya, keajaiban ini berupa mungkin masalah juga gitu ya teman-teman. Masalah yang selama ini terjadi itu akan segera selesai tuntas gitu ya, dan akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan tentunya. Ya luar biasa banget energi kamu pokoknya teman-teman. Ya, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, aku punya Four of Wands, 4 tongkat, ada The Moon, dan aku punya
Eight of Swords ya, 8 pedang. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Aries nih, ya kan? Kenapa ya, teman-teman? Yang aku lihat semoga kebalikan ya. Lebih bagus, lebih baik dia awal yang mengecewakan, ya kan? Menyedihkan daripada akhir yang menyedihkan, teman-teman. Lebih baik di awal dulu deh, gitu ya. Itu biasanya sih memang bakal ada masalah gitu. Dan terlihat memang sih dari kartu kedua dan ketiga tersebut, ya banyak masalah yang terjadi gitu. Untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda kok sulit banget ya. Ketika selama ini sudah banyak berjuang, berkorban juga untuk dia gitu teman-teman. Ya, terasa sulit, berat banget tantangannya, ujiannya banyak banget, ya kan? Keegoisan juga tuh terlihat di situ. Ya, ingin menang sendiri. Dan pada akhirnya ya hubungan kamu akan bisa lebih berkomitmen. Mungkin itu ya proses terlebih dahulu lah, semua memang butuh proses teman-teman. Semoga sih dari hal yang nggak baik menjadi hal yang baik gitu. Jangan sampai dari hal-hal yang baik ya menjadi hal yang nggak baik di sini. Nah ini sesuatu hal yang nggak diinginkan gitu loh. Contoh ketika memang sudah menjalin hubungan cukup lama ya, dan kemudian berakhir dengan kekecewaan, tentu kan ini sebuah hal yang cukup menyakitkan ya teman-teman. Ya semoga deh, pokoknya untuk teman-teman Aries yang lagi berpacaran, semoga hubungan kamu langgeng dan semoga hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius ya ketika memang harapannya seperti itu ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single dan single date. Aku punya The Star, ada King of Swords, dan aku punya The Empress. Nah, untuk teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo dan single gitu ya kan. Apa ya, kalau aku lihat sih kamu bakal dipertemukan sih potensinya ya, potensi dalam pekan ini kamu bakal dipertemukan dengan satu energi ya yang bakal membuat kamu tuh tergila-gila nih teman-teman. Ya, kamu yang tergila-gila ataupun dia yang tergila-gila gitu ya kan. Tetapi memang cukup terlihat gitu ya bahwasanya ada upaya usaha yang nggak sia-sia sih. Mungkin seperti itu. Ya, ketika memang kamu sudah berharap, ketika memang ya sudah siap mungkin ya, lahir batin ya kan teman-teman. Ya kedewasaan, kemapanan semua gitu ya kan. Jadi sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan, semoga deh untuk masalah jodoh dan asmara juga bagus, karena untuk masalah rezeki sih juga sangat bagus teman-teman. Ya, bagus banget sih rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini dan semoga terus ya di tahun 2025 ini teman-teman rezeki kamu terus bagus. Oke, next poin terakhirnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Sun, The Chariot, dan aku punya Eight of Wands. Nah, untuk teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, ini sesuatu hal ya, ini energi yang sangat istimewa loh ya. Untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang, energinya cukup selaras nih antara kamu dengan dia, teman-teman. Sama-sama berkomitmen, sama-sama ingin kehidupan yang lebih baik mungkin karena ada beberapa track record ya di dalam sebuah kehidupan hubungan yang pernah gagal itu juga bisa menjadi ya teman-teman salah satu faktor ya ambisi kamu ataupun ambisi dia itu kali ini kalau udah ketemu yang cocok gitu ya kan mungkin bakal langsung serius. Mungkin seperti itu sih ya. Karena memang dari kartu pertama ini memperlihatkan tentang bagaimana ya kamu nyaman banget bersama dia dan kemudian mungkin juga sebaliknya teman-teman. Ya, dan kalau dikatakan kamu berpeluang berpotensi akan bahagia bersama dia seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman Aries yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ketika memang energinya positif ya ketika kamu merasa juga intuisi kamu mengatakan dia orang baik ya. Jadi lanjutkan mungkin saja. Ini adalah sebuah bentuk manifestasi ya teman-teman atas doa-doa kamu selama ini. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat teman-teman 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar nih ya kan. Oke. Nah, aku punya tanggal 8, 21, tanggal 2, tanggal 15 ya 15, tanggal 25, tanggal 6,
29, tanggal 10, 27, 14, 19, dan tanggal 20. Mungkin demikian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.